Saya baru saja mendatangi program acara Pagi-Pagi Ambiar di Trans TV. Maksud kedatangan saya setelah saya lihat sejak minggu lalu saya telah memberikan somasi lisan kepada produser program Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Karena tidak ada respon, maka saya tadi langsung datang mencari produser dan sudah bertemu, ada rekamannya, dan di situ ada Dewi Persik, mereka lagi program taping, ada Nazar, ada dua lagi. Dan tadi saya sampaikan keberatan saya karena saya memperhatikan sudah 2 kali program Pagi-Pagi Ambiar mengundang seseorang, yang terakhirnya adalah Hotman Paris, yang itu membicarakan saya tanpa mengkonfirmasi ke saya. Sebagai wartawan, saya sudah sebut dari produsernya, saya lebih duluan wartawan daripada Anda. Saya tahu ada hak jawab, ada asas kepertimbangan informasi. Kalau tidak direspon, saya akan bawa ke Dewan Pers dan saya akan gugat secara. Jadi tadi disepakati mereka akan chatting saya untuk komunikasi. Saya bukan benci kepada Trans TV, bukan. Karena Trans TV bagian dari media yang ikut membesarkan saya. Saya sering diundang ke Rumpi Script, No Script. Saya sering diundang ke Pagi-Pagi Happy dulu. Masih ada Uya Kuya, bahkan nanti kita Mirzani. Bahkan ada Iis Nadia pada waktu sebagai host. Tapi di program Pagi-Pagi Ambiar ini, kok orang diundang, Hotman, bahas-bahas saya yang negatif, tidak dikonfirmasi ke saya. Saya juga terima kasih kepada Trans TV yang sudah sering menayangkan pemberitaan tentang saya terkait dengan terkait dengan program insert yang sudah kita lakukan caranya. Dalam hal ini insert telah menayangkan saya untuk insert yang telah menayangkan saya beberapa kali dalam pemberitaan. Begitu ya. Jadi kedatangan saya tadi adalah dalam rangka untuk meminta agar mereka melakukan azas kebertimbangan kepada saya. Yang kedua, terkait dengan Loli, saya sudah melakukan tracking tadi malam. Tadi malam saya sudah bergerak ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami sudah rekam dengan Bu Ade, dan seperti yang sudah saya duga di awal, bahwa ada upaya-upaya untuk bagaimana Loli ini tidak bisa menemukan orang yang bisa menjaga dia. Dalam pengertian ada yang takut mungkin kalau Loli ini nanti terbuka atau ada sesuatu. Padahal dia sudah buka semua. Tinggal saya tuangkan aja penyidikan dan lain-lain. Itu prinsip dasarnya. Jadi Loli ternyata sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Polri dan tidak lagi ada di Rumah Sakit Polri. Pertanyaannya, apakah saya akan tantrum hari ini? Enggak perlu saya tantrum. Tantrum itu saya tanya apa tantrum? Marah-marah. Enggak ada yang perlu saya marah-marah. Saya hanya melaksanakan tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan saya untuk Loli yang dia minta tolong ke saya. Karena Kemen PPA, unit PPA, KPAI sudah janji ke saya akan senantiasa berkoordinasi terkait bagaimana penempatan Loli. Tapi kalau Loli sekarang tidak berada di situ, kita akan lihat
dengan siapa dan seperti apa. Maka informasi-informasi yang disampaikan Loli ke saya, apa yang ingin dia sebutkan kepada instansi terkait, maka saya agendakan besok jam 12 saya akan ada di Komnas HAM Republik Indonesia. Saya lanjut ke KPAI, saya lanjut ke Kementerian Sosial, bahkan ke Kementerian PPPA Republik Indonesia. Begitu. Kemudian juga dengan Barreskrim Polri tentang dugaan kami adanya ketidakprofesionalan penyidik yang tadinya kami ke Bid Propam Polda Metro, kita akan bawa ke Kadif Propam Mabes Polri dan Bapak Irwasum yang menangani ini secara internal di kepolisian. Dan apa biarin aja.